Hai, bersama Julia Kim Tarot, gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, seperti biasanya general reading, pembacaan umum energinya banyak orang, banyak yang nonton. Tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya ya. Silakan kalian sesuaikan, kalau nggak cocok jangan dipaksakan ya. Fix no debat. Dalam membacakan tarot saya membagikan energi positif ya, lebih kepada itu sih ya. Bukan kepada bacaan-bacaan halu, ingin menyenangkan penonton, enggak ya. Saya baca sesuai arti ya. Walaupun menyakitkan akan saya sampaikan. Jadi seperti itu ya. Untuk kalian yang ingin sesuatu yang indah-indah, bacaan indah-indah mungkin bukan di sini. Oke. Silakan disesuaikan dulu kalau tidak sesuai di awal terutama. Kalau tidak sesuai seperti yang kalian alami, mungkin kali ini bacaannya untuk orang lain ya. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Oke, untuk yang ingin personal reading, silahkan cek kolom deskripsi. Nanti hubungannya sama Tia. Ya, pembacaan personal semuanya berbayar dengan video call. Seperti itu. Kita lihat dulu ya ceritanya ini loh. Di antara kalian seperti apa ya? Mungkin kalian bukan di antara kalian. Permasalahan kalian ya. Permasalahan kalian ini apa sih? Semoga permasalahan kalian yang ketarik ya. Banyak yang ketarik permasalahannya ke sini sehingga kita bisa bahas ya. Saya lebih menekankan ke pesan semestanya sih ya, pencerahan-pencerahannya seperti itu. Jadi kalau cuman baca tarot aja nggak ada konklusi atau solusi ya, masukan-masukan saya kira kurang gitu. Oke, kita lihat ya. Kita lihat untuk permasalahan yang terbaca kali ini. Permasalahan siapa? Semoga banyak yang ketarik energinya. Silakan tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Kita lihat. Oke, crossroad. Di sini yang ketarik adalah banyak tentang bingung mau mengambil langkah. Itu sih, ya. Jadi ini energinya bisa vice versa juga atau terbolak-balik antara energi kalian atau mungkin kalian sedang memikirkan seseorang, ini mungkin energi dia, ya. Kalau tidak keduanya, jangan dipaksakan, berarti bukan bacaan untuk kalian. Kita lihat ya, lagi ya. Oke. Bingung memilih satu awalan, mau bangkit ini. Ini Coffin itu peti mati. Energi yang sudah lama itu, atau di sini memang ada beberapa yang merasa kehilangan ya. Merasa kehilangan. Energi merasa kehilangan ada. Energi ingin bangkit dari sesuatu yang sekiranya itu sudah nggak worth it lagi. Ada, tapi bingung. Mau mengambil langkahnya gimana? Oke, lanjut ya. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Apa nih? Oke. Ini terkait dengan satu loyalitas, kesetiaan. Kemudian ada yang sifatnya di sini apa ya? Nurut sama apa? Nah ini kita lihat lagi. Kita nggak bisa asal. Kalau energinya sih itu. Nanti kita kaitkan ya. Sama-sama sambil belajar, teman-teman. Ya. Woman. Ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Ya. Energinya woman. Apakah ini pasti perempuan? Nggak juga. Karena di sini juga lebih besar energi feminin ya. Jadi kalau kartu tarot itu, karena ini Lenormand ya, bisa juga memang kebanyakan wanita ya, yang ketarik energinya. Tapi kalau dari kartu tarot itu nggak ada gender teman-teman ya, adanya energi feminin dan maskulin. Di sini banyak yang energinya feminin yang ketarik ke sini. Laki-laki bisakah feminin? Bisa kalau mungkin manja, lembut hatinya ya. Cowok pun banyak yang lembut hatinya, yang manja, yang baperan banyak juga. Dan itu nggak ada masalah, ya. Di sini ada bouquet, teman-teman. Bouquet itu energi-energi
kayak terpanggil atau undangan mengajak energi yang menarik ya, itu. Oke. Di sini ada stork, ada stars, ada garden, ada bear. Oke. Bentar. Saya gabung ceritanya. Ini energinya gimana? Gini teman-teman. Di sini banyak energi orang-orang yang sebenarnya kuat ya. Energi kuat. Kemudian sebenarnya orang-orang kuat ini adalah orang-orang yang sangat menarik ya. Sangat menarik, baik ya, lembut hatinya. Tapi sekaligus dengan punya satu kekuatan ya. Mungkin nggak nampak, tapi mungkin dalam menghadapi satu masalah ternyata bisa juga kuat gitu. Mungkin orang lain melihatnya kamu lemah gitu ya, kamu manja, tapi ternyata kuat juga. Di sini apa ya? Atau di sini saya juga melihat ada orang-orang yang kuat, kenapa jadi tiba-tiba lemah? Sebenarnya aslinya itu kuat, aslinya kuat. Banyak mungkin ambisi atau banyak angan-angan, cita-cita yang ingin diwujudkan. Orangnya cukup punya semangat. Tapi mungkin ada satu perubahan terkait dengan permasalahan hubungan. Saya lihat terkait dengan permasalahan hubungan yang saya lihat ini membingungkan bagi yang menjalaninya ya. Mau gimana ya, hubungan ini sangat membingungkan. Coba saya lihat lagi ya. Di sini masih belum jelas juga, masih lebih kepada sosoknya ya. Ceritanya belum. Coba saya lihat lagi ya. Nggak bisa ini, harus dilihat lagi. Ada perubahan pola hubungan, ada harapan yang atau mungkin janji yang berubah ya. Kemudian ada permasalahan aku tidak sestrong dulu, ada ya, padahal memang aslinya strong, aslinya kuat, tapi kali ini kayak sudah nggak mampu lagi ya. Ini kayaknya ada kesetiaan yang diuji sih ya, kesetiaan yang diuji. Oke, permasalahan itu yang lebih banyak. Kita lihat lagi ya. Oke. Oke, di sini agak jelas nih. Ingin satu perubahan besar dalam hidup. Walaupun itu menyakitkan tapi tidak ditampakkan. Oke. Lanjut. Oke. Di sini ada perpisahan ya. Perpisahan padahal sebenarnya masih punya rasa sayang tapi harus berpisah. Ada di sini teman-teman. Tidak selamanya itu berpisah, sah, putus gitu ya. Cuman ada yang hubungannya jeda atau komunikasinya sedang tidak baik-baik saja. Di sini banyak ya. Lanjut. Ingin bangkit ini dari perpisahan. Tuh kan? Ingin ada fase baru lah. Saya nggak mau gini terus. Saya nggak mau sedih terus. Saya nggak mau bingung terus. Ini saya lebih kan frustasi. Padahal banyak hal loh. Saya lihat energinya. Banyak hal di luar pemikiran. Ya, di luar pemikiran itu banyak hal yang menyenangkan. Cuman karena hati dan pikirannya tertutup oleh sesuatu yang sekiranya membingungkan, meresahkan, jadi tertutup hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menyenangkan. Sebenarnya banyak tawaran, banyak ajakan. Oke, iya ada yang pengkhianatan cinta ya, pengkhianatan cinta ada. Ada juga di sini yang paling banyak ya. Sebenarnya nggak ingin berpisah tapi harus berpisah, itu ceritanya. Dan dengan perpisahan ini saya nggak bisa dong gini terus ya, sedih terus, nggak mau. Saya mau bangkit walaupun sebenarnya hati ini luka banget. Seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin dilemahkan. Kalau saya merasakan dilemahkan oleh semesta,
untuk biar tahu ya, bahwa tidak selamanya hidup itu sesuai dengan ekspektasi, tidak selamanya hidup itu sesuai dengan alam pikiran kita saja. Sementara alam pikiran kita itu terbatas ya. Jadi di sini banyak orang-orang yang resah, gelisah karena pemikirannya sendiri. Sebenarnya seperti itu. Coba kita lihat lagi ya. Untuk seseorang yang mungkin telah berpisah dengan kalian, atau mungkin kalian merasa sangat berduka karena mau nggak mau harus pisah. Ini kayaknya perpisahannya atau tidak komunikasinya itu jeda atau apapun ini bukan keinginan ya, bukan satu memang sudah nggak mau ya, tapi memang terpaksa harus pisah, mau nggak mau gitu. Saya lihat lagi, orang yang sudah berpisah ini atau mungkin tidak berkomunikasi sama kalian ini, kondisinya sekarang bagaimana sih? Apakah dia juga merasakan hal yang sama dengan kalian, yang merasakan sedih, tidak ditampakkan, dan ingin memulai fase baru, nggak sedih-sedih lagi? Coba saya lihat ya. Kenapa sedih sekali di sini dan lemes sekali? Saya lihat lemes sekali. Lemes. Ada sih memang energi yang kayak ya sudah nggak apa-apa, mungkin ini jalannya. Tapi itu nggak semudah itu ya. Jadi pengaruhnya banyak. Di sisi kehidupan yang lainnya banyak pengaruhnya. Kita lihat lagi ya. Oke, orang ini kalian berusaha menyembunyikan perasaan. Dia menunggu. Coba yang dia tunggu apa? Dia tunggu apa? Apakah dia menunggu kalian? Ternyata masih menunggu kalian. Oke. Saya lihat di sini dia seperti masih punya hutang janji, hutang apapun yang belum dia penuhi, ya, tapi terpaksa berpisah. Jadi kayak ganjel. Keadaannya seperti itu. Jadi dia kepikiran dong. Iya, dia kepikiran. Saya lihat sebenarnya orang ini bukan tipikal orang yang Seven of Pentacles. Iya. Jadi gini teman-teman, ini ada situasi dan kondisi yang membuat kalian itu memang nggak bisa bersama, ya. Dan di sini kalau soal kondisi dia, saya lihat kondisi dia itu masih banyak berharap ya untuk bisa terhubung sama kalian. Tapi mungkin sekarang belum saatnya. Karena di sini saya merasakan energi dia untuk mungkin ada janji atau mungkin ada komitmen atau apapun yang memang belum selesai, ada unfinished business gitu. Ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara kalian. Coba saya lihat lagi ya, kondisi dia sekarang seperti apa. Oke, dia di sini saya lihat bukan orang yang jahat ya. Dia punya pemikiran, punya hati yang besar ya, energinya besar untuk kalian. Keinginan untuk membuat effort juga besar, tapi sepertinya satu keadaan yang membuat dia tidak bisa melakukan itu ya. Bentar. Kalau masalah bentar. Ada beberapa di sini juga sebenarnya nggak apa-apa sih ngilang ya. Ngilangnya itu mungkin atau mungkin perginya dari kalian, atau jedanya sama kalian, komunikasinya nggak bagus sama kalian, it's okay lah, mungkin masih ada sesuatu. Tapi di sini juga ada masalah, apalagi yang dalam rumah tangga ya. Terkait dengan tanggung jawab, di sini tanggung jawabnya juga nggak jalan. King of Pentacles di sini. Akhirnya tanggung jawabnya juga nggak jalan. Gitu. Iya, di sini orangnya kok kayak ngilang, lebih banyak ngilang teman-teman. Ya, berdiam diri entah di mana. Saya melihatnya menyendiri, banyak menyendiri, juga berusaha menguatkan diri. Di sini banyak yang memang meninggalkan kalian. Saya sebenarnya tadi kan bahasnya bukan soal meninggalkan ya, tapi kenapa saya selalu mengatakan meninggalkan? Karena di sini memang banyak yang ternyata meninggalkan ya. Atau kalau yang saya awal tadi bilangnya banyak yang mau nggak mau harus berpisah. Di sini
mau nggak mau meninggalkan. Jadi kayak ada situasi yang membuat meninggalkan. Bentar. Itu sih. Ya. Saya lihat lagi ya teman-teman ya. Pakai kartu yang sama apa enggak ya? Saya lihat lagi sih. Kenapa sih dia ini meninggalkan? Karena sebenarnya kalian tidak dalam satu masalah yang besar harus mungkin konflik gitu ya. Terus marahan terus pisah. Bukan yang seperti itu. Sebenarnya kenapa dia kok banyak yang menghilang ini? Menghilang tiba-tiba, nggak ada kabar gitu. Jadi kalian bingung. Ada yang menunggu, ada yang juga kecarian. Ya. Emang apa yang membuat dia menghilang atau mungkin tidak berkomunikasi, pergi meninggalkan kalian? Kalau pergi meninggalkannya mungkin ada satu alasan ya awalnya ya. Tapi sampai ini loh, tanggung jawab segala macam ini loh. Kalau yang punya tanggung jawab ya, punya janji, kenapa sampai segitunya kemudian ada perubahan yang sangat besar ya. Bikin kalian bingung ya. Emang apa ini? Dia sedang mengusahakan sesuatu teman-teman. Bentar saya lihat mengusahakan apa sih. Nuh. Mengusahakan. Oke. Di sini ada energi-energi welas asih ya, tapi lebih kepada perasaan. Perasaan-perasaan, kemudian di sini saya lihat ada hal yang lain yang dia rela berkorban dengan perasaan, dengan apapun yang sifatnya kasih sayang ya, belum tentu cinta ya, tapi kasih sayang ya, kayak perhatian atau apa. Itu sih, mengusahakan suatu perhatian untuk, kalau saya lihat ini untuk seseorang, untuk orang lain lah ya. Oke. Ada yang ingin diwujudkan, bertindak untuk satu tujuan terkait dengan orang lain. Kok orang lain? Kok bukan kalian? Jadi ini mungkin ada orang lain lagi yang ingin dia kayak ingin dia fokuskan gitu loh. Bentar ya teman-teman ya. Ini agak ini soalnya apa? Energinya itu saya perlu mikir. Ya. Sepertinya dia sedang memanifestasikan ya hati dan pikirannya, kemudian dengan tindakan nyatanya untuk mewujudkan banyak hal di sini. Sebentar. Banyak yang ingin dia wujudkan, tapi ini kayaknya bersama orang lain deh. Ya, kita lihat ya. Jadi menghilangnya itu bisa jadi karena orang lain. Atau tidak komunikasinya itu karena orang lain, bukan karena dirinya sendiri. Oke. Di sini banyak energi feminin, teman-teman. Bisa dia, bisa seseorang yang dia pikirkan ya. Oke. Rasanya dia punya masalah dengan orang lain nih, terkait dengan perasaan-perasaan tapi ya, dengan pemikiran yang dalam. Apa nih? Jatuh. Four of Cups. Oke. Bentar. Dia sedang bermasalah dengan orang lain ya, yang menguras hati dan pikiran dia sehingga dia melupakan ini tanggung jawab ya. Kemudian dia tadi apa sih? Menunggu stuck ya. Coba, adakah sih orang lain ya di hatinya? Saya pengen tahu. Saya jadi pengen tahu. Adakah orang lain yang menyebabkan dia ini menarik diri dari kalian? Ada orang lain. Ternyata ya. Ada orang lain. Kita lihat. Ini kok kayak yang personal reading tadi ya, apa energinya masih ini ya. Oke. Terkait dengan anak ya. Ada anak.
Entah anaknya siapa ini. Oke, pertumbuhan anak, sebentar. Ya ini kayak energinya masih yang tadi loh. Yang tadi personal reading sama saya energinya masih kuat di sini. Padahal sudah. Oke. The house. Oke. Fish. Ya. Dia sementara ini memang ingin membebaskan diri dari tanggung jawab ya. Saya kira walaupun dia kepikiran tapi yang jelas kan nggak ada tindakannya ya. Cuman dalam hal pemikiran mikirin belum ada sesuatu yang belum terselesaikan lah, janji lah, tanggung jawab ya. Tapi sebatas pemikiran walaupun dia keinginannya besar untuk mewujudkan. Di sini saya lihat apakah ada orang lain ya. Yang paling utama adalah anak ya. Ya, jadi saya nggak bilang orang lain itu cowok, cewek, pasangan, selingkuhan atau apa ya. Tapi di sini yang utama adalah anak. Atau memang kalau orang lain sekalipun ya, entah gendernya apa. Di sini adalah sosok yang memang anak itu kan butuh dilindungi, butuh direngkuh, diarahkan. Nah, itu sosok-sosok yang seperti itu. Dia sangat mengkhawatirkan ini, ya. Mengkhawatirkan ini dan di sini berarti tidak hanya satu orang ini. Kalau anak mungkin dengan ibunya atau dengan bapaknya atau dengan eyangnya atau apa. Jadi banyak. Terkait dengan rumah, mungkin rumah ini bisa keluarganya yang dulu, keluarga besar atau apapun. Itu yang menyebabkan teman-teman ya, sampai meninggalkan kalian loh di sini. Membuat kalian berpisah lah. Entah hanya energinya saja atau memang secara fisik nyata ya, kalian memang berpisah. Kadang-kadang gini teman-teman, tidak harus secara nyata berpisah jarak atau apa. Kadang-kadang walaupun satu rumah, satu kamar kalau pasangan ya, tapi energinya kayak misah gitu loh, nggak bisa nyatu. Nah, itu masih masuk teman-teman ya. Di sini sebenarnya banyak loh kebahagiaan di luar hubungan ini. Yang sudah di depan mata banyak kebahagiaan. Kalian jadi nggak bisa ngerasain sini saya lihat. Banyak hal yang indah gitu, nggak bisa ngerasain karena bingung ini. Oke, saya lihat lagi ya. Apakah orang ini ya, apakah ya keluarga ya? Oke, apakah orang ini memang benar-benar keluarga atau memang ada pihak lain, lawan jenis seperti itu? Supaya kalian lega ya. Kita lihat. Karena apa sih? Apakah memang ada orang lain? Ini ada sosok laki-laki ya, walaupun nggak laki-laki, yang jelas energinya maskulin, tapi lebih dewasa ya. Entah dewasa pemikirannya, entah dewasa secara memang umurnya sudah banyak gitu. Kemudian di sini ada privileged lady, sosok feminin yang mungkin mandiri, mungkin sosialita, hidupnya mewah ya, hidupnya enak, mungkin juga banyak duit. Terkait juga dengan rumah ya, dan di sini house, keluarga besar, ada perannya ya, ada perannya di sini yang menyebabkan dia ini jauh energinya sama kalian. Kemudian apakah ada orang lain lagi? Oke. Coffin, family room. Saya kira kok gini ya teman-teman, tidak semata, saya mau bilang tidak semata-mata ada orang lain, ternyata ada ya. Dan saya lihat keluarganya mendukung loh. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf. Iya, kalau ini saya bisa yakin ya. Memang ada orang lain di mana keluarganya juga menyetujui. Mendukung lah ya, mendukung. Oke, ternyata itu teman-teman.
Terus dia maunya apa? Apakah dia milih ini yang jelas-jelas aja, milih ini atau milih ini, milih kalian? Ya, kalau di sini memang mau nggak mau berpisah ya, tapi masih ada sesuatu yang saya bilang tadi ya, ada unfinished business, ada sesuatu yang belum diselesaikan ya, berarti kan belum selesai ya, belum sepenuhnya putus seperti yang saya bilang di awal, bukan putus-tus ya, tapi ada yang beberapa tadi yang lebih banyak menghilang ya, lebih banyak menghilang, kemudian mungkin jeda hubungannya. Sebenarnya hati terdalam dia itu pengennya mau sama yang ini, yang dia dapat support juga dari keluarga mungkin, atau apa yang di dalam hatinya, kita lihat ya. Oke, bentar. Maunya apa? Di hati terdalamnya, dia maunya apa? Jadi untuk kalian yang mungkin tidak sedang energinya berjauhan, energinya misah gitu tadi ya, seperti yang saya jelaskan, ini nggak masuk ya teman-teman. Oke, bentar, saya nggak baca reverse, nanti malah kelamaan. Lebih kepada ini, dia memilih hubungan yang paling stabil, ya. Hubungan yang menyenangkan, hubungan pernikahan, ya. Dan saya lihat yang sesuatu yang memang lebih indah ya. Jadi gini teman-teman, contoh saja. Dia didukung sama orang lain, ya. Sekalian sudah menikah, ya. Tapi dia mungkin didukung sama keluarganya untuk dengan yang lain saja, ya. Mungkin sudut pandangnya berbeda, oke. Itu dia sebenarnya di hati kecil dia, walaupun keluarga yang mendukung dia tidak memilih itu, gitu sebenarnya. Kita lihat ya. Oke. Dia memilih hubungan yang stabil saja, nggak mau cari perkara, ya. Dimana sebenarnya di sini dia, saya merasakan sebenarnya sama kalian itu nggak ada kekurangan, nyaman-nyaman saja. Cuman ada banyak pihak di luar ya, yang pengaruhnya lebih besar. Pengaruhnya lebih besar. Nanti saya lihat sih pengaruhnya sebesar apa. Oke. Di sini saya lihat mungkin juga keluarganya banyak yang orientasinya juga materi ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada yang ya klasik sih alasannya. Ada yang ingin berbakti sama orang tua. Ya mungkin kalau memang orang tuanya masih ada atau berbakti dengan apa dia punya hutang budi atau apa ya. Nggak ada dua-duanya bunda, orang tuanya sudah meninggal, ya mungkin nggak masuk ya teman-teman ya. Karena ini sangat general, saya nggak bisa memastikan bahwa ini bacaan memang untuk kalian. Kalian sendiri yang menyesuaikan ya, bijak-bijak. Kita lihat sih seberapa kuat sih pengaruhnya kok sampai dia itu kok nggak bergerak sesuai dengan hatinya. Kalau memang hatinya itu lebih nyaman sama kalian kan gitu. Apakah ada hal lain yang menyebabkan dia tidak bisa menentukan sikap untuk kehidupan dia sendiri? Ya, nggak mau jadi perbincangan. Ya berarti nggak tegas aja kalau menurut saya, ya. Kemudian tidak mau dipikir begini, disangka orang begini dan begitu, disangka keluarga maksud saya. Lebih kepada, oke. Dan dia memang nggak mau kayak orang tertantang gitu loh, paham ya?
tertantang. Jadi sebenarnya orang ini saya lihat ya pada intinya orang yang nggak tegas dengan prinsipnya, dengan maunya, tidak bisa mewujudkan apa yang dia mau, tapi lebih kepada menuruti orang di sekitarnya. Berarti kan nggak punya boundaries untuk jiwanya atau keinginan dia. Tergantung pandangan orang, lebih ke situ sih. Nah, oke, saya kira itu. Nah, terus gimana dong? Maunya dia, kalau maunya sih saya lihat maunya berbakti, maunya lebih nuruti orang lain daripada menuruti hatinya, logikanya. Sebenarnya kalau hatinya saya lihat ke kalian masih besar perasaannya. Coba saya pastikan lagi ya, perasaan dia kepada kalian itu sebenarnya seberapa besar? Seberapa besar? Besarkah? 3 aja ya. Seberapa besar? Banyak sekali kartunya Bunda. Iya, supaya saya nggak ngawur. Satu kartu ceritanya panjang. Ya bisa sih. Nanti ngelantur. Nggak mau aku. Maunya yang ada batasan. Jadinya harus banyak kartu. Gitu loh. Ya. Aku nggak mau ngarang. Perasaan dia. Terlalu banyak ya. Perasaan dia. Sun itu matahari ya. Sebenarnya bersama kalian itu mencerahkan. Maksudnya bukan tapi di sini scissor ya. Scissor itu gunting, sesuatu untuk memotong. Sebenarnya dia bahagia, perasaannya senang sama kalian. Ya, tapi di sini bingung. Dan di sini sudah ada yang sudah terlanjur kayak tergunting gitu loh, energinya terpotong. Ya. Bingung, sebenarnya perasaannya besar. Tapi banyak hal ini loh. Orang ini nggak bisa ini ya. Kalau memang cinta diwujudkan, ya sudah, nggak peduli apapun gitu. Punya satu niatan baik untuk menjalin satu hubungan, enggak. Terlalu banyak pengaruh dari luar. Dan dia menuruti. Itu masalahnya, kan repot. Yang berhubungan orang dua, yang ikut banyak. Yang ikut-ikut. Gitu sih. Pesan semestanya ya teman-teman ya. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Apa sih pesan semestanya? Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Saya ambil 3 juga ya. Makanya energinya lemes banget. Pesan semesta untuk kalian. Stay strong in your faith. A positive outcome is dependent on you keeping a positive mindset. Jadi kalian harus tetap kuat dan tetap yakin apapun kondisi yang terjadi saat ini ya. Tetap melakukan segala sesuatu yang positif ya. Kemudian berpikiran positif supaya hasilnya pun juga positif. Ya memang sulit teman-teman, tapi pesan semestanya seperti itu. Silahkan kalian analisa, persepsikan lagi ya, kalian ini lagi. Kalian dalami lagi bahwa gimana sih harus kuat dan harus tetap yakin. Yakinnya apa ya? Satu keyakinan yang positif dong. Entah kalau memang yang terbaik ya. Kalau memang yang terbaik pasti dia akan kembali. Kita akan kembali bahagia atau gimana ya. Doa baik kembali kepada kalian. Doa buruk atau pemikiran buruk juga akan bisa terjadi ya. Seperti kita ya. Bagaimana Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu bagaimana sangkaan umatnya. Ya kalau kita berpikiran positif Tuhan akan memberikan yang terbaik, ya memang akan terjadi. Ya, kalau saya sih meyakini itu. Dan untuk bisa yakin tergantung masing-masing. Gitu ya teman-teman ya. Bless your heart. Reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. Jadi lindungi, berkati, ya, jaga hati kalian. Ya, di
ini ditata emosinya ya, kemudian diatur lagi, dijaga supaya tidak mengotori hati dan pikiran. Di sini spiritual support to heal. Jadi kalau hatinya itu dijaga ya, pemikirannya dijaga tidak melebar kemana-mana sehingga jadi suudon, jadi pikirannya nggak karu-karuan, itu justru bisa itu adalah support untuk membuat kalian itu menjadi tenang. Sebenarnya yang membuat tidak tenang itu bukan keadaan. Saya lihat di sini memang pikirannya bikin nggak tenang. Ya mungkin kenyataannya gitu ya, bikin nggak tenang ya. Tapi jangan terus-menerus itu dituruti karena kasihan jiwanya ya. Kalau dipikir saja apakah ya ada perubahan? Kan juga enggak. Gitu. Lebih ke spiritual support dari mana? Dari Tuhan. Minta doa, minta dikuatkan, minta didamaikan. Progress not perfection. Don't compare yourself to other, ya, or judge yourself. Instead, focus upon how far you've come and all that you've learned. Jadi gini, gak usah membandingkan diri dengan orang lain atau menyalahkan diri sendiri atau mencari ini apa ya permasalahannya, jangan-jangan dari saya. Apa sih? Jangan terlalu berpikir seperti itu. Yang penting sekarang jalani hidup dengan segala sesuatunya yang positif dulu, ya, karena ini. Ya, kuatkan hati, kuatkan segala sesuatunya dan tetap yakin. Ya, jangan berpikiran buruk dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Itu semakin membuat nggak karu-karuan, ya, nggak akan ada untungnya juga gitu loh. Menyangka-nyangka, mengira-ngira, menebak-nebak, gitu. Kecuali memang nyata. Kalau nyata ya tetap aja harus strong, harus yakin bahwa ya ini mungkin memang fasenya. Tidak selamanya orang hidup di dunia itu akan susah terus, akan senang terus. Semua itu berputar. Biasanya orang kalau sedih atau banyak masalah biasanya kok gini banget ya. Gitu. Saya yakin dalam kehidupan kalian selama hidup di dunia ini ada hal yang positif, ada hal yang membahagiakan walaupun itu sedikit, ya. Dari yang sedikit itu kalau kalian bisa mengingatnya, review lagi, banyak disyukuri supaya nikmatnya ditambah. Itu aja sih. Ya, jadi di sini mungkin progresnya ya, kalian sudah berusaha banyak, berjuang ya. Tapi mungkin progresnya tidak seperti yang diinginkan. Tapi tetap sabar ya teman-teman ya. Kita bukan yang mengatur segala sesuatunya. Yang mengatur segala sesuatunya memang Tuhan ya. Kita itu cuman lakon. Maka dari itu deket-deketlah sama yang membuat lakon lah. Minta yang baik-baik. Ya, tetap kuat di sini cuman itu sih teman-teman pesannya. Jadi silakan diambil positifnya ya dari bacaan ini. Untuk pastinya ini terjadi atau sudah lewat atau kapan. Untuk kedepannya terjadi mungkin juga terjadi tapi jangan punya pikiran seperti itu. Anggap saja ini adalah kartu sebagai media menarik energi di mana di dalamnya ada pesan-pesan positif atau ada hal-hal bermanfaat yang bisa kita ambil. Bukan bacaan halu, terawangan, apalagi ramalan ya, pakai jin, pakai apa-apa, enggak ada. Ya. Jangan kita membawa pikiran kita ke arah sana. Sayang juga kita orang beriman kan, ya. Itu aja sih, ambil manfaat positif dari bacaan ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih semuanya dan bye-bye.